Yang mijet siapa itu? Iya, tuyulnya itu. Wah, mantap betul itu. Tuyulnya itu yang mijeti sama ngidak-idak. Bersama Om Sajen, cerita tuyul sakjane mbiyen Ngopo? Ya. Ini kita menceritakan tuyul lagi ya, tapi ini tuyulnya beda lagi ceritanya ya. Oke. Jadi ada namanya, kita sebut saja Mbah Sastro. Mbah Sastro. Ya, Mbah Sastro ya, Mbah Sas gitu loh. Oke. Gampangnya nyebutnya Mbah Sas gitu loh. Mbah Sas ini hidupnya ada di daerah selatan ya, kota, ya. tapi masih selatan ya. Ya kisaran pojok beteng wetan lah gitu. Ya. Jadi Mbah Sastro ini punya rumah kontrakan atau disebutnya rumah petak. Kalau kontrakan kan mewah ya. Ya. Kalau rumah petak itu sebenarnya ya hanya rumah deret, terus ada pintunya satu-satu, kamar mandinya satu ada di luar untuk beramai-ramai ya. Ya. Nah, sebelum Mbah Sastro ini punya kontrakan, saya mau cerita ya. Mbah Sastro itu dulu mengadopsi tuyul. Jadi Mbah Sastro ini zaman dahulunya mengadopsi tuyul, ya, mengambil tuyul gitu kan. Ya. Tapi tidak diceritakan tuyulnya sama Mbah Sastro itu untuk apa, kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak diceritakan gitu kan. Hanya diceritakannya tuyulnya ini sangat setia kepada Mbah Sastro. Oke. Mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Mbah Sastro. Ya. Terus dari kehidupan ekonomi pun Mbah Sastro ini tidak mengalami lonjakan. Jadi tidak seperti orang mengadopsi tuyul yang untuk pesugihan. Ini tidak ada cerita gitu. Ya, yang diceritakan kepada kami ya, tuyul ini sangat setia kepada Mbah Sastro. Ya, sampai tuyul ini mau dilabuh, mau dilarung. Ya, karena Mbah Sastro sudah tidak kuat secara ragawi fisiknya. Ya, dia harus melepaskan tuyul ini. Ya, karena Mbah Sastro ya semakin tua, tenaganya semakin tidak ada, sudah tidak bisa ngopeni lagi. Ya, tapi tuyul tidak mau. Tuyulnya nggak mau lepas ya? Dilepas nggak mau, gitu loh. Ya. Akhirnya antara Mbah Sastro dan tuyul bersepakat. Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau saya larung, kamu tinggal di sini saja, milih dari 10 kamar ini, kamu mau tinggal di mana terserah. Ya akhirnya si tuyul milih kamar nomor 7. Kamar nomor 7. Yang dipakai kamar 7. Nggak tahu kenapa nomor 7. Kenapa? Seneng Ronaldo. Mungkin begitu gitu ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, ya bisnis kontrakannya Mbah Sastro ini lancar. Ya, bukan berarti karena tuyul yang lancarnya, itu loh. Karena Mbah Sastro ini orangnya supel. Ya, yang Jawa ini beneran lah. Itu enggak ada suaranya, ya, orangnya enak, kepada orang-orang yang kontrak ini juga nyah-nyok, lomo, bleber istilahnya. Jadi ada makanan sedikit saja ya dikasihkan. Karena apa? Rata-rata yang mengontrak ini adalah kaum buruh. Yang mereka urban. Dari desa mau bekerja di kota, mungkin tenaga serabutan dan lain-lain. Ya, kalau balik ke desa habis di transport. Akhirnya ngontrak di tempatnya Mbah Sastro. Ya. Dari 10 kamar kos yang ada ini, dari 10 kamar petak kontrakan ini yang ada, ya, laris semua tinggal nomor 7. Nomor 7, ya. Ya, nomor 7 ini enggak laku-laku. Karena enggak tahu. Mungkin ada tuyulnya itu yang tidur di situ gitu loh ceritanya ya. Suatu hari itu kira-kira sore lah, ya kira-kira jam 4 gitu loh, pas Mbah Sastro itu duduk santai. Ya, ada bapak-bapak datang ya, yang dengan bawa rangsel, kemudian sandalnya sandal jepit ya,
sandal jepit yang lili. Tahu toh? Ya, Ya, sandal jepit lili gitu kan. Dan perawakannya bapaknya ini agak kurus. Ya, kulitnya juga kering-kering kusam gitu ya. Gambaran pekerja lah, pekerja kasar begitulah ya. Rambutnya acak-acakan, dia sedikit beruban ya. Terus tapi supel bapak ini gitu loh. Nah, dari perkenalan antara Mbah Sastro dengan bapak ini ngakunya Lek Jum. Lek Jum. Namanya Lek Jum. Itu Lek Jum datang ke Mbah Sastro ya, menyampaikan maksud dan tujuannya gitu. Mbah, saya dari daerah selatan non jauh di sana. Saya ini baru dapat pekerjaan di kota. Ya radius 2 kilo dari apa namanya? Rumah peta itu ya. Saya boleh ndak numpang di sini. Tetapi saya ini kan belum punya uang. Karena apa? Gajian saya adalah per minggon. Seton gitu kalau bahasa itu kan per satu seton ya. Mbah Sastro bilang, sudah ora popo anu Jum. Ya. Kowe manggono kene. Ya ning kamare garek sing nomor 7. Jadi tinggal yang nomor 7. Nomor 7. Kowe tak kei gratisan 2 bulan. Gratis selama 2 bulan. 2 bulan. Oke. Saking gembiranya ya, Lek Jum itu tadi ya lupa. Nggak bilang sama Mbah Sastro, langsung masuk ke kamar. Mbah Sastronya ditinggal. Oh. Tidak bilang matur nuwun gitu Tidak ya. matur nuwun. Nah, cobalah sekarang kita bisa membayangkan nek itu terjadi pada kita. Ya, tiba-tiba ada orang yang baik hati memberikan kamar untuk beristirahat. Lali tuh. Ya. Itu. Nah, sudah begitu masuk kamar ditutupi sama Mbak Sastro. Jum kene sik, aja langsung mlebu. Tak kei sejarah kamar iki. Mbah Sastro bilang begitu gitu ya. Loh, kados pundi to Mbah sejarahe wong kamar nggih sami kemawon. Kamar sama saja gitu kan. Ono sejarah kene Jum linggo kene. Nah, akhirnya Jum duduk, Mbah Sastro duduk, Mbah Sastro memberitahu. Jum, kamar kuwi rada wingit. Wingit itu angker ya. Uwong-uwong do ora krasan. Turu neng kono. Makane kenapa kowe tak kei lilah 2 bulan turu kono rasa bayar. Oke, jadi kamar itu membuat orang tidak kerasan tidur di situ karena wingit itu angker katanya. Makanya Lek Jum diberikan gratis selama 2 bulan sama Mbak Sastro. Tidur di situ. Silakan tidur di situ. Dalam hati Lek Jum ya, dia bilang, wong demit karo aku ki ora doyan kok. Oke, dia ya, berani dia. Berani dia karena bilang, "Wah, setan demit ki aku ki ora doyan." Dicokot ki mentah. Alot ya. Alot gitu. Arep mangan opo iki? Dalam hatinya begitu ya. Terus terjadi dialog antara Jum sama Mbah Sastro ya. Mbah Sastro timbul apa keyakinan bahwa si Jum ini akan menaklukkan tuyul dia. Gitu loh. Nah, singkat cerita, berhubung Mbah Sastro bergembira, ada satu kamar yang kosong sudah mau ada penghuninya, ya, karena ini menjadi tanda tanya 9 penghuni yang lain. Loh Mbah, nomor 7 kok rapayu-payu tuh Mbah? Ya, betul. Selalu bertanya gitu. Kalau malam kok suaranya gludak-gludek. Nah, Mbah Sastro ini takut kalau 9 penghuninya ini akan lari. Ya. Ketakutan karena kamar nomor 7 itu tadi. Saking mongkoknya, saking bergembiranya Mbah Sastro, ya, Jum langsung ditraktir sama Mbah Sastro. Diteleponkan, belum ada telepon. Mbah Sastro kongkonan utusan pekateknya. Pekatek itu pembantu lah. Pekateknya ngono. "Leh, tolong iki tamune Bapak iki tukokno sego jangan nganggo dodo mentok." Zaman dulu dodo mentok itu istimewa. Dan tidak ada ayam-ayam potong. Adanya ayam kampung. Itu. Ya, si tolenya ini tadi langsung, "Siap, Ndoro. Duitnya cukup dhewe kono."
nang anu ngisor peci. Bukan ATM ya. Bukan, ini juga dia nang ngisor peci ceritanya. Sudahlah ngambil si tolenya itu pergi beli nasi rames nganggo dodo mentok karo sisan teh gula batu sing kental, datang dihidangkan ya. Tahu sendiri tadi ya, lek tadi lek jum itu sudah capek. Iya toh, sudah capek, lapar ya. Di hadapannya ada dodo mentok, langsung lahap belum tentu loh lek jum ini setahun sekali itu ada menu dodo mentok. Karo ndak nanti ada ritual ruahan atau rejepan di desa ya toh, atau ruat bumi di desa, belum tentu dia ketemu dodo mentok. Makannya begitu lahap, deng, minum glek, kasih rokok. Itu lek jumnya itu kasih rokok sama si Mbah Sas. Istimewa pokoknya. Wah, ini diperlakukan istimewa. Biar kalau malam nanti diajar tuyul itu punya tenaga gitu loh. Itu versinya Basas gitu loh, ceritanya begitu. Sudah makan, rampung, ditanyain, Jum, apa kowe ndek sarung? Boten anu Mbah, ngono. Ya nyotakke lungsuranku. Wah, senang sekali itu. Sarungnya digawe lungsuran. Ya toh. Terus anduk ya dia ndak bawa. Dari sana nih, dari desa ke kota ndak andukan. Karena biasanya kalau dia mandi lho, nek adus pining desa, aku lo menyemplung belik terus munggah. Maksudnya masuk ke belik itu yang ada airnya, terus dia naik nggak pakai anduk. Itu sabun ora duwe ya, sabun barang mahal loh. Itu semua disediain sama Mbah Sas. Sudah selesai, ya pas maghrib masuklah si Jum ini ke kamar. Ya, Jum ini juga dia prihatinnya kuat. Karena memang orang katakanlah banyak keterbatasan banyak keterbatasan, akhirnya dia sekalian prihatin. Nah, ntar ini rodok ceritanya, suasananya sudah mulai ini masalahnya ya. Begitu dia masuk ke kamar, ya baju segala macam itu masih ditaruh di luar, karena dia mau nyarapin dulu kamarnya. Karena kalau baju sudah dibawa ke dalam kamar, ya pasti dia akan kalah. Ya toh, karena mesti nggak tahu. Kalau orang tahu mau perang, jadi ke situ tuh bukan mau nempati kamar, mau perang. Ya toh, dengan cara itu tadi baju dan lain-lain ditaruh di luar. Nah, Mbah Sastro ini juga kepo. Dia pengen tahu. Pengen tahu apa yang dilakukan. Karena biasanya yang ngontrak-ngontrak terdahulu, ya baju langsung dibawa masuk ke kamar. Nah ini Mbah Sastro ngintip dari jendela. Anguk ngejak tolene abdine tadi. Le, ayo kancanono Bapak. Loh, badhe napa to, Den? Sik to, iki sing ngarep nyewa iki mau kok aneh. Nah, lewat jendela rumahnya kan itu rumah besar, terus memang depan-depannya kan yang dibikin apa rumah PK itu ya. Mbah Sas buka jendela pelan-pelan sambil mengintip. Langsung seketika bilang, "Badalah, kurang ajar iki." Mbah Sas bilang begitu, karena apa? Beda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain. Wah, iki mesti kerasan iki. Wah, aku keblongan 2 bulan iki. Karena memberi 2 bulan gratis. Ceritanya begitu. Oke, setelah diintip, baju memang ada di luar. Si Jum saja yang masuk ke kamar, ya. Begitu masuk kamar, dia silo sempurna, tarik napas, mengadakan komunikasi dengan tuyul itu. Dia belum tahu. Belum tahu siapa. Tuyul atau siapa? Yang tahu tuyul karena Mbah Sas. Gitu loh. Setelah komunikasi dia sempurna, ya tahu. Baru tok sosoknya keluar. Wah, ya ini rodok jegrak ini kita. Rodok jegrak ini. Sosoknya keluar. Lah nek meng tuyul wae kecil bagi si Jum. Ha ning desane dolanan karo tuyul dia. Nah, begitu keluar langsung si Jum ngomong, "Yul, kowe ora kurang ajar karo aku tak tonyo lho." Wah, digertak dulu ya. Gertak. Namanya kalau orang Jawa senggoro macan. Senggoro macan. Ya, getak yes, senggoro macan tuh dia langsung turun mental. Lah si tuyul ini langsung turun mental. Gitu loh. Kowe kenal karo aku ora? Aku Jum.
Nah, tuyulnya ya langsung, oh lek Jum, aku ora ganggu kowe. Ya, Jum ngomong bilang gitu, kowe manggono kene ora apa-apa, paruan karo aku. Nek perlu aku sesuk tak ngomong karo Mbah Sras, njaluk 5 bulan gratis. Ya. Wow. Wah, tuyulnya seneng. Wis ngono lek Jum, ora apa-apa. Mengko aku yo tak omongan karo Mbah Sras, njaluk gratis. Setelah segala sesuatunya terkendali, ya, barangnya Jum tadi dimasukkan ke kamar sama Jum. Langsung Jum mandi, biur kan dikasih sabun, terus dikasih sarung sama dikasih anduk toh. Ya. Sempurna andukan tidur. Nyenyak. Nyenyak wis ora bayar. Ya itu duwe kanca tuyul. Wah. Gitu loh lah. Antar mereka berkenalan. Gitu loh. Nah, tuyul itu ngaku kalau dia jenengnya Mas. Gitu loh. Mas Yo apa sapa anggap aja Mas Yo ngono lho. Ya Jum kan cocok gitu loh. Ya, tuyulnya Mas Yo. Mas Yo itu tuyulnya itu. Ya. Nah, ini pagi sudah. Nah, Mbah Sas itu juga masih menservis sama si Jum. Paginya wis dikon goleke bubur gudeg. Wes sarapan bubur gudeg. Bubur gudeg karo ngombe kopi. Diundang. Jum mrene. Nah, pengontrak lainnya yang 9 itu heran. Karena malam itu tidak ada suara dudak-duduk lagi. Ya toh. Nah, yang lainnya menganggap bahwa Jum ini pawang. Pawang kamar itu. Ya. Padahal Jum itu yang mengarep nurut turu gitu loh. Nah, ini kembali lagi yang dijamu tadi. Sudah begitu dijamu, Mbah Sas kan kepo, tekon tanya. Ya. Loh, Jum, kok tasmu mau bengi kok ora langsung tok lebokke? Nah, Jum jawabnya ya diplomatis walaupun dia orang desa tapi ya encer uteke berarti ya. Dia jawabnya kan Pak Mbak teng lebet kan tesih bleduk. Jadi di dalam kotor, masih kotor. Kan kudu diresiki dulu, kula resiki rumiyin, nembe menawi sampun resik, kula baru masuk. Ceritanya begitu. Ya sudah, jamuannya sudah. Si Jum langsung ngental kepada Mbah Sas. Mbah, ngaten mawon. Kula sakniki nek gangsal wulan gratis pripun, mboten kalih wulan. Lho, lah kowe iki tak kei ati mbalah rogo rempel loh. Bagaimanapun juga Mbah Sas ora gelem rugi. Ya. Ya toh? Itulah, di situ terjadi negosiasi. Ya. Akhirnya apa? Yang 3 bulan si Jum dikasih setengah harga. Jadi 2 bulan free, ya toh? Yang 3 bulan setengah harga. Jum tersenyum kemenangan karena apa? Proyeknya Jum ini kan dia laden tukang bikin rumah kurang lebih sekitar 5 bulan. Ya. Jadi pas gitu loh. Dalam otaknya Jum langsung berpikir kalkulatornya. Pengen-pengen wah aku iso royal sakmene, iso tuku rokok sakmene, tak keke bojoku sakmene. Nah, itu ketemu karena apa? Dia sudah bisa menekan sebagian dari operasional cost atau yang dimaksud fixed cost gitu, ceritanya begitu ya. Sudah terjadi deal, Jum pergi bekerja. Ya Mbah Sas juga sudah sambil ngrutu, alah wis ora apa-apa lah timbangane mengko sangang wong sing kontrak mlayu kabeh. Mlayu kabeh. Terus apa ngerti si Jum iki iso nuruni aku ngrawat momonganku, ngrawat si tuyul adi sing jenenge Mas. Sebuah Pak Mas Tuyul ngono wae gitu. Mas. Ya, Mas Tuyul gitu ya. Sudah hari berganti hari, kemudian tahu-tahu sudah 1 bulan ya. Nah, dalam setiap malam antaranya Jum ini sama Mas Tuyul itu terjadi komunikasi. Saling ngobrol mereka. Tapi jangan dibayangkan bahasanya bahasa verbal seperti kita, bukan. Karena mereka berbeda dunia, ya. Versinya seperti apa saya juga tidak tahu obrolannya, ya. Tapi ya, si Jum ini kan ditanya sama Tole yang abdinya Mbah Sas gitu loh. Lek, kowe ngopo to? Nek anggere bar teko langsung turu.
ora gelem ngobrol-ngobrol mbek kene. Nah, si Jum yo cerita, aku ki yo kesel wong bar saka proyek. Ora ana dolanan TV yo ora ana, HP apa meneh ora ana. Aku yo ming turu, ning turuku kepenak. Lho, kok iso penak piye? Aku dipijeti. Loh, yang mijet siapa itu? Iya, tuyulnya itu. Wah, mantap betul itu. Tuyulnya itu yang mijeti sama ngidak-idak. Makanya angler. Gitu loh. Itu jadi terjadi mutualisme. Ya. Tuyulnya punya teman, si Jum juga teman, bisa disuruh mijeti sama ngidak-idak. Ceritanya begitu gitu loh. Nah, akhirnya si tolenya abdine Mbah Sas ya, itu kepengen ngrasake. Pengen ngrasake dipijet. Dipijeti karo tuyule. Karena Pak ini juga atas restunya Mbah Sas, dojo-ojoki. Wong aku sing jaman biyen sing nggawa tuyule mrene. Tidak ora tau, dipijeti ora tau. Yeah. Aku mung makani terus, aku ya ora tau kongkon. Karena saking apike wae, wong dhek tak tulungi nang dalan kejebak. Jadi ceritanya tuyul ini di jalan itu dimasukkan botol, ada yang buang. Oh, terus ditolong sama Mbah Sas. Ya. Dibuka botolnya, dia bisa keluar dan dikasih sesuatu sama Mbah Sas. Mbah Sas ini kan orang dulu ya, yang laku prihatinnya juga kuat. Ya. Akhirnya merasa utang budi seperti itu. Makanya tuyulnya mau dibuang sama Mbah Sas, tuyul juga tidak mau. Pokoknya saya ikut Simbah. Sudah, saya suruh tempatin di mana, tidak apa-apa di mana saja mau. Nah, akhirnya ditempatkan, suruh milih karena rumah peta itu baru dibangun selesai. Langsung Mbah Sas bilang, wis kowe milih di nomor 7. Ya. Ceritanya begitu ya. Terus kalau perubahannya di Jum, ya kan sudah tidak bayar kos dia. Gajinya utuh. Kadang sama Mbah Sas ditraktir terus. Mbah Sas ini kan sudah sendiri, istrinya sudah meninggal, anaknya sukses kerja di luar kota semua. Gitu loh. Mbah Sas ini kan seorang pensiunan, sehingga duitnya banyak, apalagi dia punya rumah peta. Ya. Gitu loh. Makanya si Jum ini sering. Karena apa? Jum ini pinter mijeti juga. Selain tukang, dia adalah mijeti. Neng sing kongkon mijeti sapa? Tuyule. Dadi si Jum demok-demok ngene iki sing mijeti tuyule kuwi. Itu akhirnya yang untuk praktek pertama karena kepengen itu tadi tolene si Mbah Sas. Wes sudah janjian kan sama Jum, pagi sudah ngobrol. Setelah dibikinkan teh bareng-bareng, bilang, "Lek Jum, aku kok bengi bar isak ya kira-kira jam 7 aku pijet ya." Ya ora apa-apa. Ngono nggon aku. Nah, sudah seperti yang sudah disepakati, datang dia. Pijet gitu loh. Nah, si Jum ini juga wis pinter, dia sudah menyiapkan piranti untuk pijet. Gitu loh, golek parem, jenenge parem cair mancur. Oh, parem air mancur. Air mancur yang bulat bentuknya gepeng bulat itu loh ya. Kalau dipotek terus dikasih di air lah itu untuk mijet. Karena zaman segitu adanya kan paremnya kan parem air mancur ya. Sudah si sapa tolen ini mapan istilahnya. Wes kowe kono tak gelarke kloso, kan memang enggak ada tempat tidur itu kamarnya itu. Nah, kamarnya enggak begitu luas kan. Dia hanya ukuran 3x3 lah. Ya. Gitu ya. Mungkin 2x3, Mas. Ya, iya betul, kecil gitu lah, petak lah, rumah petak gitu kan. Kan bawahnya kan plester. Ya. Plester itu bukan tegel, hanya semen ya halusin itu. Ya rumah-rumah zaman dulu lah. Sudah dia mapan kan, digelarin kan si Jum ini kapan itu pulang ke desa dia beli tikar mendong. Tikar dari apa namanya anyaman itu mendong itu sejenis apa ya kayak pandan itu ya? Ya, daun pandan. Daun pandan tapi bukan pandan sing dinggo. Ya, masak. Pandan laut yang pandan duri itu. Ya. Sudah si Tole ini mapan, penak gitu loh. Nah, dasarnya si Jum itu iseng. Kenapa? Bilang sama tuyule, "Uyu ono sik ndase." Dikencingi dulu Suruh kepalanya. Kepalanya. Alah.
langsung ditumpaki sama tuyul itu si Tole tadi kencingi. Nah Tole itu kaget. Loh, Lek, kok dasku teles toh? Loh, Lek, kepalaku kenapa kok basah? Serapopo, keteletikan udan, padahal nggak hujan gitu loh. Yang penting gue ora kesel toh, wis manut lah. Nah, sudah, pijet berjalan, gosoki air mancur tadi itu badannya anget toh, tuyulnya singkon mijeti. Ya, selesai jam 8, 1 jam pijetnya ini. Ya laporan kepada majikannya, bilang sama Mbah Sastro. Den Sastro Pak, memang kok pijetanipun sae. Dan sae pijetanipun alon-alon, telaten, tapis, nggih, ning mboten jarem. Wah, wis istimewa nek kuwi. Alon-alon, tapis, ora jarem. Wah, kowe nek ana melu saiki pijet iki. Ya toh? Ya. Laporan seperti itu. Nah, tapi Mbak Sastro ini masih gengsi, ya. Karena nanti kalau Mbak Sastro itu pijet, kemudian yang mijet itu tuyul, kan itu yang nolong Mbak Sastro, adopsinya Mbak Sastro, ya toh. Nanti enggak turun gengsi, Mbak Sastro enggak turun gengsi, enggak mau dia wis rasa, aku ras do pijet, sesuk aku tak pijet nggone Lek Darmo wae. Sing wis kulino aku lembuang begitu ya. Nah, udah paginya kan itu malam si Tole ini pijet itu. Terus paginya seperti biasa diundang. Jum rene wedangan karo sarapan. Oh, nggih, Pak. Wedangan, sarapan. Nah, Mbah Sastro ini menyarankan, "Jum, opo kowe saiki arep buka pijet wae?" Oh, ya neng kontrakanmu kuwi mau kowe nampa pijet. Gak usaha pijet itu. Nggo tetulung nek ana sing kesleo, ana sing kesel. Khusus neng pijet laki-laki wis sing tuwa-tuwa, maksudnya itu pekerja gitu loh. Itu aja nglayani pijete engko wong wedok. Itu Mbah Sastro engko ndak heboh neng kampung. Pesannya nggak, itu pesannya. Tapi si Jum ini kan memang tidak berniatan untuk menjadi seorang tukang pijat. Ke situ itu dia hanya mau numpang tidur. Pekerjaannya dia adalah kuli bangunan. Akhirnya ya karena namanya orang desa biasanya konsisten ya. Nggak mau lagi dia oportunis, nggak mau lagi mumpung kesempatan nggak mau. Nah, Jum bilang sama Mbak Sastro, "Mbak, kula wonten mriki niku kan hanya untuk numpang tidur. Dan atas pelas Asia simbah kemawon, saya diperbolehkan di sini gratis 2 bulan." Si Jum tidak mengungkap apa yang ada di dalam kamar. Jadi benar strateginya dia jual mahal. Ya toh, kalau tidak jual mahal, tahu begitu, nah sudah nanti suruh bayar. Ya. Itu ceritanya begitu ceritanya. Jadi aplikasi tuyul tapi tidak sengaja ya menjadi kawan untuk mijeti dan bercerita. Nggak tahu nek ceritanya ya versinya Jum sama si Mas Tuyul itu tadi. Itu ya kalau Saden. Oke, siap Om. Arep ditekok apa? Oh itu tadi Om masalah nomor. Ya. Itu tadi kan kebetulan kamarnya Mbah Sastro itu kan nomor 7 itu. Balik Jum, kamarnya Lek Jum. Oh Lek Jum itu. Ya. Itu nomor 7. Nomor 7. Nah, kita dengar juga nih banyak nih Om. Hotel-hotel itu pakai nomor juga yang spesial nggak orang tempat itu. Wah. Itu macam mana itu? Kalau di Pangandaran ya, itu ada hotel nomor kamar 13. Ah, itu dia. Ya, atau kalau di Parangtritis itu di Hotel Queen Latifah itu memang ada satu kamar yang tidak dibuka. Ya. Tapi nek itu ceritanya besok saja. Beda cerita. Oke Om, tunggu itu Om. Cocok. Itu ya? Ya, oke. Itulah tadi cerita tuyul pijet plus. Sakjane mbiyen ngopo?